Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, hari ini ada satu kejadian ya yang saya bilang luar biasa ya. Hari ini ada satu kejadian luar biasa di mana ISG-nya turun dalam teman-teman. 1,15 ya, sempat naik sedikit di closing. Ya. Ada kejadian luar biasa di mana saham-saham yang kemarin menjadi mover utama ISG dan menempati urutan sekitar 10 besar mengalami auto reject bawah teman-teman. Nah, bagaimana kondisi saham-saham tersebut, bagaimana kondisi asingnya, volumenya, dan support-supportnya dan resistan-resistannya, simak terus di video ini karena akan saya bahas teman-teman. Ya, sebelumnya untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, saya sampaikan informasi bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, sebelumnya masuk ke bahasan lebih detail, saya akan membawa teman-teman ke kondisi dari ISG ya. Hari ini seperti ini kondisi ISG. Garis biru ini adalah satu tren lain ya. Ini satu tren saham indeks yang sedang naik, maka tren lain kita bikin di bawah. Dan hari ini terjadi breakdown support ya dari tren lain ya. Tren lain di sini saya ambil dari sini swing low, swing high, dan ini adalah Fibonacci-nya dari ISG. Support hari ini ISG di 7222 ya, 7222 jebol teman-teman ya. The next supportnya ada di 7110. Ini adalah daily ISG. Kalau kita lihat weekly ISG juga sama, tarikan sama saya juga sama ya. Tarikan saya juga sama ini ya, yang kotak ini kalau teman-teman lihat ISG di minggu pertama ini, di minggu kedua ini tahun 2024 sudah mengalami penurunan sekitar 2 candle mingguan teman-teman ya. Jadi ini penurunan yang sangat signifikan di awal tahun. Untuk support dan resistannya udah saya bahas ya. Selanjutnya kita akan lihat kenapa ISG-nya bisa turun sedalam itu. Nah teman-teman, ISG-nya turunnya dalam ya, 1,15%, 83 poin. Jelas sekali penyebabnya adalah karena indeks movernya turun dalam. Nah, indeks movernya ini adalah jelas sekali brand, di mana sekarang tergeser ke urutan 3 dari sebelumnya 2 ya, sempat di 1. Brand di urutan ketiga sekarang, dari 2 ke 3, sekarang hari ini turun 20% ya, auto reject bawah. Kemudian TPIA juga, kemudian BRPT juga, sehingga memang hari ini berat untuk IHSG ya, walaupun ada AMM naik, ada Telkom naik, ada BIAN, ada BBRI, BCA juga hijau. Berat untuk melawan beratnya brand, TPIA dan BRPT yang turun teman-teman. Jadi ini menarik, besok akan seperti apa? Nah, nanti akan kita lihat dulu. Nah, kita update dulu untuk regional. Sebenarnya hari ini pagi tadi harapan saya adalah marketnya itu bergerak bagus teman-teman. Kenapa? Karena Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 cukup oke ya. Tidak ada bergerakannya oke, ini malah naik 1% lebih untuk S&P 500 dan untuk Nasdaq-nya 2%. Pagi hari tadi saya berharap bahwa marketnya bagus dan mendukung untuk saham-saham untuk bisa bergerak. Mood marketnya bagus, mendukung saham-saham untuk bergerak. Oke, kita lihat dulu secara detail di sini ya, di chartnya supaya gambaran kita lebih jelas kondisi dari masing-masing indeks tadi teman-teman. Ini adalah Dow Jones ya, closing juga masih hijau, masih naik, dan ini adalah Nasdaq yang mana dia rebound dari retracement-nya. S&P 500 juga sama ya, rebound dari retracement-nya. Kita cek dulu VIX mengalami penurunan. Ini wajar ketika marketnya volatility rendah, marketnya hijau ya. Jadi volatility rendah atau fear and greed, kecemasannya berkurang. Ini biasanya merupakan indikator bahwa marketnya oke, tidak ada masalah ya.
Kemudian kita lihat dulu untuk dolar indeks ya, bukan dolar indeks, kita lihat komoditi indeks ini mengalami penurunan. Ini adalah merupakan indeks dari harga komoditas. Kalau indeksnya turun, mengindikasikan bahwa memang harga komoditas ada penurunan. Ya overall kalau kita lihat crude oil tetap saja ya harganya di situ-situ aja. Kemudian coalnya juga tetap. Kemudian emasnya masih di sekitaran 2030 per troy ounce. Hanya CPO aja yang mengalami kenaikan ya. Untuk timah, retracement, nikelnya juga masih dalam rentang pergerakan yang sama teman-teman. Oke teman-teman, hari ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, harapan saya adalah sebenarnya marketnya itu membaik. Regionalnya yang baik ini harapan saya adalah mood market membaik dan banyak saham-saham yang ini. Tetapi di saya sendiri teman-teman sudah melakukan mixing ya, mixing bahwa kalau saya misal punya 3 saham, 3-5 saham itu saya tidak dalam satu sektor atau satu grup ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ngikutin channel saya kemarin-kemarin tentu saya bahas Auto, IMAS, Raja juga. Auto, IMAS beberapa hari ini saya bahas dan juga tentu BRPT Brand, TPIA dan TPIA ini kan kemarin dalam kondisi yang luar biasa karena turun. Di beberapa hari sebelumnya juga udah mengalami retracement dari kenaikannya ya. Dari kenaikannya ini untuk TPIA sendiri untuk TPIA sendiri dalam kenaikannya dia kan memang sudah mengalami retracement di sini dan kemarin karena memang koreksinya masih sangat terbatas jadi saya masih berani masuk. Nah, terus kemarin saya beri gambaran sebelumnya bahwa untuk TPIA ini ada yang harus diperhatikan di 38 retracement 4890 kalau break dia bisa sampai di 4100 ya. Itu kemarin juga sudah saya bahas. Oke. Saya lanjutkan bahasan tadi ya teman-teman bahwa hari ini ya harapan saya itu nggak bisa ya, nggak bisa sesuai harapan saya bahwa ketika regionalnya hijau ternyata di kita justru IHSG-nya turun dalam. Namun antisipasi saya adalah melakukan mixing pada beberapa sektor yang berbeda ya. Makanya kemarin saya mengasup Auto, IMAS juga ya. Karena apa? Karena IMAS kalau kita lihat beberapa hari pergerakan sebelumnya memang dia sudah cukup oke dan juga untuk Auto pun juga demikian walaupun terkesan pergerakannya lambat ya. Nanti akan saya bahas satu persatu teman-teman. Namun demikian apa yang saya pikirkan bahwa untuk Auto dan IMAS ini adalah sebenarnya hanya nunggu masalah waktu saja. Karena kalau teman-teman lihat juga di sini untuk asing net buy-nya dari si Auto ini justru sebelumnya adalah akumulasi yang cukup banyak ya teman-teman. Nah, itu tadi yang saya bilang mixing ya. Jadi dalam satu account itu kita tidak mengasup beberapa saham dari sektor yang sama tapi mixing dari beberapa saham. Termasuk kemarin juga saya mixing di BRIS juga ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Tadi sekilas bahasan tentang portofolio yang di mixing dengan beberapa saham dengan sektor yang berbeda. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan saham. Nah, pembahasan kali ini adalah satu sektor yang saya sampaikan dia pamornya meningkat atau pamornya hari ini dia mendapat angin segar ya. Ketika ada sektor lain yang sedang tidak bergerak. Jadi biasanya ketika ada sektor yang sangat menarik bergerak, maka saham-saham lain bisa istilahnya kalah pamor seperti itu. Nah, kalau kemarin mungkin energi terbarukan yang sekitar minggu-minggu lalu masih cukup menarik karena dia retracement-nya belum jebol ya. Maka beberapa saham lain pun menjadi kurang menarik karena memang pergerakannya jadi lambat. Nah, ini ada satu sektor teman-teman yaitu otomotif yang sempat saya pantau beberapa lama karena pemikiran saya adalah ketika libur panjang orang tentu membutuhkan servis, membutuhkan pergantian part seperti itu ya. Sehingga saham-saham terkait otomotif biasanya mendapatkan angin segar ya. Saham yang pertama ya saya bahas adalah SMSM teman-teman. Ini adalah Selamat Sampurna. Kalau kita lihat kemarin dia ada ini ya, ada testing atau rebound dari retracement. Jadi dia sebelumnya kan mengalami koreksi. Dia sebelumnya mengalami koreksi dalam kenaikannya atau konsolidasi dalam kenaikannya. Konsolidasi itu boleh dibilang sebagai satu pos, suatu
istirahat sebentar seperti itu, mempersiapkan energi, dan ketika konsolidasi itu sudah antara support resist begitu, ketika ada dorongan volume, stimulus dari volume yang kuat, biasanya dia akan terjadi breakout. Ini terjadi juga di Selamat Sampurna, teman-teman. Kalau kita lihat ini adalah merupakan resistannya dari Selamat Sampurna. Nah, ini adalah area support sebelumnya dari Selamat Sampurna SMSM ya. Ini adalah di sekitar 2-3 retracement di 1960. Dan untuk resistannya jelas sekali terlihat di 2060. Hari ini breakout resistan 2060 dan bisa sampai di target resistan 50 retracement di 2150 untuk SMSM. Kita lihat dulu untuk asingnya masih net buy teman-teman, dan untuk volume memang ada spike volume yang tinggi ketika terjadi kenaikan. Jadi hukum volume di sini berlaku ketika harganya naik. Ini ada dorongan volume. Biasanya saham seperti ini akan mengalami kontinuitas ya, atau kelanjutan kenaikan di besoknya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham ini ya. Baik, the nextnya kita lihat intraday-nya dari SMSM ya. Kita cek intraday-nya dari SMSM. Ini adalah dominasinya cukup oke, 56%. Buy at over ya, ini 56% buy at over, dan ini adalah chart intraday-nya di mana hijaunya di atas, artinya itulah kondisi di mana buyernya itu membeli di over ya teman-teman. Baik, berikutnya adalah auto. Nah teman-teman, ini auto di channel Telegram saya kemarin saya spill beberapa kali. Ya kenapa? Karena saya sebenarnya udah masuk ini barang ya. Saya udah masuk ini barang cukup lama. Dia ada satu bentuk ya, bentuknya itu seperti, kalau boleh dibilang ini seperti triangle kecil gitu ya. Seperti ada satu triangle kecil dengan bentuk seperti ini. Semakin kecil konsolidasinya sehingga terjadi breakout, sehingga potensi breakoutnya 50-50 karena dia adalah merupakan symmetric triangle, dan hari ini breakout teman-teman. Nah sepertinya ini juga didukung kondisi ini ya, didukung kondisi di mana ada sektor saham atau sekelompok saham yang dia mengalami penurunan yang dalam. Nah kita bisa lihat resistan bisa kita perhatikan di 2520-an. Kalau dia misalkan mau naik lebih, itu akan kemungkinan terbentuk trend channel di 2560 teman-teman untuk auto. Nah kita lihat kenaikan hari ini didorong dengan volume, namun untuk asingnya hari ini justru terjadi net sell ya untuk auto. Ini kemarin saya sampaikan bahwa untuk auto ini asingnya masuk terus teman-teman. Nah kemudian kita cek di sini auto. Oke, auto dominasinya 55% buy at over, dan ini adalah kondisinya sepanjang hari memang buyer yang hajar kanan mendominasi ya teman-teman. Baik, kemudian adalah IMAS. Saya sekitar 3 harian lalu masuk ini barang ya, IMAS. Nah ini sekitar 3 harian lalu ketika dia breakout sebelumnya, saya masuk ya di sini sekitar tanggal 4. Nah teman-teman, untuk IMAS ini ada resistan yang bisa dilewati hari ini di 1682. Kemarin saya bahas juga ya kayaknya ya. Kemudian MA 200 1750 dan 50 retracement-nya 1835 teman-teman ya. Ini sepertinya hari ini karena sudah ada resistan yang disentuh, jadi beberapa orang juga take profit di IMAS ya. Asingnya hari ini masuk. Dan untuk volumenya sedikit lebih besar dari biasanya ya untuk IMAS. Oke, kita cek IMAS 55% buy at over ya, cukup dominan tapi tidak terlalu dominan. Ini kondisi seharian memang bayarnya mendominasi ya. Hijaunya ada di atas. Kemudian saham jalan tol ini biasanya kalau habis liburan selalu saya pantau juga. Nah ini teman-teman dalam track ya, masih dalam on track pergerakan naiknya ya. Ini kalau kita lihat titik yang paling banyak. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ambil di sini dia belum terjadi break ya, belum terjadi break resistan sebenarnya. Nah teman-teman, untuk supportnya kemarin tuh sempat dites di 4637 tapi closingnya bisa naik ya. Jadi support yang teman-teman bisa perhatikan 4637 dan support berikutnya 4434. Namun demikian kondisi candle kemarin adalah hammer ya, yang mana mengindikasikan terjadi
pembalikan ya, kembali naik dan hari ini dikonfirmasi untuk kenaikan dari JSMR ya teman-teman. Untuk JSMR hari ini asingnya masuk ya, akumulasi masuk ya, net buy maksud saya. Terus kemudian untuk daily-nya kenaikan hari ini sekitar 2% sekian, didorong oleh volume sedikit lebih besar dari volume biasanya ya. Kemudian JSMR kita lihat ini tidak terlalu signifikan antara buyer dan sellernya ya. Baik, kemudian kita lihat saham yang hari ini menjadi pemberat banget di bursa. Ini adalah brand teman-teman. Ini di catatan saya kemarin, coretan saya kemarin terkait brand. Coretan saya terkait brand teman-teman. Jadi brand itu yang teman-teman bisa perhatikan kemarin di catatan saya adalah 6.560 adalah 38 retracement. Sehingga kalau break dari 38 retracement targetnya di 61. Dan hari ini udah kecapai. Nah, kalau udah kecapai gimana? Berarti ini tren yang saya tarik dari sini ke sini ini udah lemah banget ya. Karena udah ngelewatin 38 sampai 50 ya, separuh trennya udah habis dan kemudian dia sudah sampai 61. Nah, teman-teman, biasanya kalau sampai di 61 ini saya udah mulai pantau ya. Tetapi kalau kita lihat candlenya hari ini sangat kuat turunnya, teman-teman, maka sebaiknya kalau seperti ini adalah teman-teman pantau dulu sampai terjadi price action atau ada price action yang mengindikasikan bahwa ada gerakan membeli atau hajar kanan. Kalau ini belum. Nah, karena dia break dari 50 teman-teman, maka kalau saham yang break dari 50 itu bisa ditarik target lagi ya, target lagi di sini. Kita ambil dari sini aja ya, kayaknya dari 8 sekian. Nah, ini 38 ini kuncinya di 5.400 teman-teman. Ini kuncinya brand di sini. Karena kalau dari titik ini adalah support pentingnya dia 5.400-an sekian. Itu bila dia turun break dari 5.400 ini potensinya terbuka sampai di dalam ya teman-teman. Berarti di bawah 4.000, 3.600 sekian. Ini sekedar informasi saja. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa untuk brand teman-teman, closingnya adalah di 54, tapi harganya average-nya masih di 58 ya, 58 artinya ada orang yang membeli banyak di harga atas ya, average-nya masih banyak di harga atas dan asingnya justru masuk besar kalau kita lihat dari tanggal 11 Desember. Ya, dari 11 Desember atau ya kita ambil dari 11 Desember. Dari tanggal 11 Desember hari ini asingnya masuk paling besar, teman-teman. Ya. Turunnya masih dengan volume tapi asingnya masuk paling besar saat ini. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan. Saya tidak punya barangnya, teman-teman ya, tapi kalau misalkan mungkin besok bergerak, ya mungkin saya tertarik mungkin ya, teman-teman kita cek dulu. 57% sell at bid. Jadi yang buang kiri 57%, broker yang membeli, teman-teman ini bisa perhatikan broker yang membeli ada AKBK ya. Broker yang jualan MGJU. Asing AKBK, KK yang membeli untuk di brand ini teman-teman. Nah kemudian saya bahas juga BRPT, saya kebetulan memang masih ada harga bawah ya teman-teman. BRPT kita cek dulu. Nah teman-teman, BRPT kemarin saya sampaikan bahwa ini titik penentuannya di 61 ya, karena break dari 61 itu sudah lemah sekali trennya, sehingga ya kita lihat dulu ketika misalkan dia habis trennya ya kembali langsung gunakan supportnya di 1000 sampai ke bawah 950. Ini memang volatilitasnya tinggi karena saya untuk BRPT ini ingat di area sini dulu saya memantau banget perkembangan dari si BRPT ini. Walaupun the next-nya dia akhirnya break new high dan sekarang turun lagi. Jadi wajar memang pergerakan saham seperti itu. Ini adalah BRPT, kita cek average masih di 1166, closing di 1080. Dan untuk asingnya hari ini juga oke, kita lihat dulu ya. Asingnya dari tanggal 11 Desember ini hari ini justru masuknya paling besar untuk BRPT ya. Harga turun dengan volume dan closingnya di ARB, jadi mungkin teman-teman masih harus menunggu dulu besok ya untuk
Untuk ini barang. Sekarang kita cek dulu BRPT. Nah, kita lihat dulu BRPT memang dominasinya di sell, dijual 64% sell at bid. Nah, teman-teman, untuk BRPT ini saya refresh ya. Ini BRPT yang membeli asingnya adalah ada BK, AK, JP ya untuk BRPT. Nah, kemudian juga kita bahas TPIA teman-teman, di mana dia juga ARB 20% ya. Langsung di sini break dari 4.890, targetnya ke 4.100. Tapi karena hari ini 4.200 sudah ARB, ya sudah mentok di situ. Jadi dia memang ada target ke 61,8 retracement di 4.100 teman-teman ya. Untuk TPIA kita cek dulu, TPIA turun dengan volume, jadi hati-hati. Dan TPIA ini ratanya masih di 4.542. Jadi rata-rata memang ketika closingnya itu jauh di bawah rata-rata. Dulu ada teman saya yang sering berani beli trading, beli saham ketika harganya turun berada di bawah, rata-ratanya masih di atas dan closingnya di bawah. Itu ada teman saya yang berani beli seperti itu. Jadi kalau misalkan besok sudah reda, biasanya loncat ya teman-teman. Nah, asingnya juga masuk, di mana net sell asing justru terjadi kemarin. Hari ini asingnya masuk untuk TPIA. Kita cek dulu untuk TPIA ya. TPIA 56% sell at bid. Sebenarnya tidak terlalu dominan juga, cuman untuk TPIA kita lihat yang posisi net sell ada LG, AK, RX ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita cek dulu untuk saham Pegeo ya. Pegeo asingnya masuk ya, kemudian ya sedikit aja tidak ada pergerakan. Ini saya bahas karena memang saya saham-saham terkait bidangnya sama ya, geothermal ini juga saya bahas. Nah, ini Pegeo masih sama ya, bahasan dengan kemarin bahwasannya 50 retracement resistan, tidak kuat memang dia 3 hari terkoreksi. The next support untuk Pegeo ada di 1160. Pegeo volume biasa, asingnya memang masih net buy ya, asingnya masih net buy. Dan sekarang intraday-nya dari Pegeo kita lihat teman-teman, 67%. Ini malah dominan ini net sell-nya untuk Pegeo ya teman-teman, 67%. Sedangkan untuk tadi untuk BRPT, TPIA tidak terlalu besar ya sebenarnya ya, 67%. Ini yang jualan ada YU, RX ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya akan tambahkan ya beberapa saham yang saya masih pantau ya teman-teman. Ini ada Breeze ya, beberapa saham yang saya masih pantau ada Breeze, saham perbankan ya. Ini kita lihat weekly-nya dulu, bahwa Breeze masih ada 50 retracement di sekitar 2000 ya. Di sekitar 2000, hari ini closingnya 1960, memang sempat terkoreksi sedikit tadi. Ini memang masih ada resistan di sekitar 2000 sekaligus angka psikologis. Kita lihat dulu untuk asingnya dari saham Breeze, memang masih masuk terus ya untuk asingnya. Nah, ini hari ini volumenya aja agak kecil ya, mungkin orang beralih untuk beli saham-saham lain yang turun, biasanya bisa terjadi seperti itu. Intraday-nya dari Breeze kita cek dulu. Oke, Breeze ya masih dominan buyernya ya, buyer buy at over 54% yang hajar kanan. Oke, kemudian ada saham perbankan juga yang hari ini juga naiknya juga di luar kebiasaannya dia. Kita cek dulu Bank Danamon. Hari ini untuk Bank Danamon teman-teman ini masih coretan lama ya, jadi bisa lewatin resistan yang sudah dites 3 hari. Di 2879 bisa testing. Sayangnya dia sampai di 50 retracement dan balik arah ya. 50 retracement ini memang cukup sakral karena cukup banyak saham-saham yang balik arah dari titik tersebut teman-teman. Oke, kita lanjutkan bahasannya untuk BDMN, naik dengan volume ya. Ratanya 2912 dan kondisi asingnya masuk ya untuk BDMN. Kita cek dulu intraday-nya dari BDMN. Oke, BDMN, oke. 54% ya yang buy at over, yang beli hajar kanan.
Baik, ini ada perbankan juga yang saya bahas, BBTN ya. Hari ini dia bisa lewatin resistan candlenya, ya, bisa lewatin resistan candlenya. Kayak kita lihat dulu, ini masih coretan lama, memang masih di situ-situ aja, sebenarnya masih cukup lama di situ-situ aja. Dimana ini coretan lama tapi masih valid ya, 1330 resistan belum dilewati hari ini, pas ya. Kemudian 1385 untuk BBTN ya, BBTN ini sama, coretan ini masih berlaku juga, cuma tadi kan saya ganti, saya geser di sini. Oke, saya coba bersihkan dulu. Ini kemarin kan dia break dari trend channelnya dia, jadi saya bersihkan dulu teman-teman ya. Oke, kemudian di tarikannya sama dengan yang tadi. Nah, di sini ya. Ini masih kalau ini tren yang lebih kecil dibanding yang ini tadi ya, dibanding ini tren yang lebih kecil. Nah, ini hari ini dia memang bisa bertahan di atas 50 retracement dan bisa ngelewatin 61. Nah, karena dia sudah lewatin 50, maka saya harus update untuk tren yang lebih besar. Sayangnya tren lebih besar saya nggak bisa bikin dari sini sepertinya, karena ini terlalu tinggi sepertinya. Jadi saya harus menggunakan chart weekly-nya ya, supaya lebih jelas untuk menarik trennya, karena memang dia cukup lama berada di bawah ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu intraday-nya dari BBTN. Wah ini dominan teman-teman. Ini yang beli AK YP untuk asingnya, totalnya adalah 65% intraday hari ini, dominan banget ya teman-teman. Ya mungkin dicatat aja, saya lagi nggak punya barangnya untuk ini ya teman-teman. Oke, baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Bila memungkinkan nanti saya akan bahas ya teman-teman, bahwa hari ini terjadi kondisi di luar kebiasaan, di mana ada saham-saham yang merupakan mover index bareng-bareng turun ya, sehingga berat bagi IHSG untuk turun. Nah, beberapa saham tadi justru ketika terjadi penurunan itu asingnya justru masuk, dan beberapa masuknya adalah lebih besar. Nah, apakah besok akan terjadi pembalikan teman-teman? Nah, memang katanya resiko untuk menangkap pisau yang jatuh, tapi ya setidaknya kita pantau ya teman-teman, kita pantau, kita tambah ilmu dari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal di luar kebiasaan, maksud saya. Kejadian di luar kebiasaan tersebut, karena di bursa itu memang sangat mungkin saham yang naik kenceng seratusan ribuan persen, tapi ada juga yang akhirnya turun ya. Apakah penurunan ini sementara atau mungkin berlanjut? Kita simak besok. Terima kasih teman-teman semuanya.